Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menyampaikan machine learning canvas kami. Jadi di sini project yang ingin kami lakukan adalah mendeteksi transaction fraud pada mobile banking. Jadi uh, pada bagian prediction test yang kami ingin lakukan adalah melakukan clustering. Lalu uh, kita melakukannya pada mobile banking transaction seperti debit ataupun kredit. Apa yang kami harapkan dari prediksi ini adalah yaitu fraud transaction dan non fraud fraud transaction. Dan yang akan kami observe dari outcome ini adalah dalam bentuk real time atau pada saat transaksi dilakukan. Kemudian pada bagian decision, prediksi yang dihasilkan atau nantinya digunakan untuk memberikan rekomendasi atau keputusan yang dapat diambil oleh sistem atau platform tersebut jika terdeteksi transaksi fraud, maka nanti sistem dapat melakukan tindakan seperti mengirimkan peringatan atau warning kepada usernya. Lalu selanjutnya ada value proposition, yaitu eh, siapa penerima manfaat daripada sistem ini dan juga apa saja kendala spesifik yang bisa ditangani. Untuk penerima manfaatnya yaitu nasabah yang menggunakan mobile banking dan juga bank yang ingin meningkatkan keamanan transaksi digital. Lalu untuk kendala spesifik yaitu yang bisa ditangani yaitu mengurangi risiko fraud, mendeteksi pola transaksi mencurigakan, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu bagaimana solusi dari machine learning ini akan terintegrasi dengan alur kerja mereka dan juga melalui user interface yang pengguna warnanya. Untuk integrasi dan alur kerja, yaitu model akan deteksi transaksi fraud dan mengirim peringatan kepada pengguna dan admin bank. Administrator dapat mengakses dashboard untuk melihat laporan deteksi fraud dan analisis tren transaksi mencurigakan. Boleh di scroll ke bawah. Lalu untuk user interface-nya, aplikasi akan memberikan notifikasi kepada pengguna dashboard admin untuk monitoring dan Firestore sebagai database. Lalu selanjutnya untuk data collection, yang pertama ada how is the initial set of entities and outcome source. Jadi untuk memulai pengembangan model fraud detection ini, kami akan menggunakan data sekunder yang diambil dari Kaggle. Tepatnya menggunakan dataset bank transaction dataset for fraud detection yang berisi transaksi perbankan. Lalu yang kedua ada what strategies are in place to update data continuously while controlling cost and maintaining freshness. Lalu yang pertama itu ada preprocessing data dan yang kedua ada training ulang model. Oke, selanjutnya untuk data source, mungkin bisa di zoom sedikit. Oke, di sini dari mana kami mendapatkan datanya? Yang pertama, ada internal dataset yang menggunakan database Firebase Firestore yang berfungsi untuk menyimpan langsung data dari user secara langsung. Dan yang selanjutnya ada dari external dataset seperti yang sudah dijelaskan, dataset dari Kaggle yang akan digunakan sebagai referensi awal untuk membangun modelnya. Kemu- Kemudian untuk dari impact yang eh, nantinya akan kami simulasikan, apa sih yang kita dapat atau dari eh, kesalahan decision. Jadi jika sistem nantinya melakukan false detection pada transaksi yang sah tetapi dianggap sebagai fraud, yaitu false positif, maka dampaknya nanti user akan mengalami kerugian dalam bentuk akun diblokir, lalu pelanggan akan berkurang dan penurunan kepercayaan terhadap eh, platform. Lalu jika terjadi false detection pada transaksi yang seharusnya fraud atau false negatif, maka dampaknya berupa kerugian finansial, lalu penyalahgunaan metode pembayaran, dan menjadi potensi kerugian bagi platform itu sendiri. Oke, lalu selanjutnya ya, seperti yang disampaikan sebelumnya, data yang kami gunakan untuk nantinya pre-deployment berasal dari dataset yang sudah deploy dari Kaggle, data yang
digunakan adalah sebagai berikut, yaitu seperti transaction amount, terus bentuk transaksinya, lokasi IP address dan penggunaan device-nya, lalu seberapa lama transaksi itu dilakukan dan login attempts-nya, dan yang terakhir ada account balance dan history dari transaksi sebelumnya. Lalu kriteria apa yang ingin kami dapatkan pada deployment ini, yaitu adalah akurasi dari model tersebut dan recall yang tinggi agar eh, dapat dapat mendeteksi fraud transaction tanpa terlalu banyak false positif dan meminimalisir false negative rate-nya agar transaksi yang dalam bentuk fraud tidak lolos dalam pengecekan. Lalu untuk eh, fairness constraint-nya perlu adanya kriteria yang model harus ikuti, seperti model tidak boleh bias terhadap customer age ataupun customer occupation. Kemudian model tidak boleh mendiskriminasi salah satu lokasi jika pada lokasi tersebut memiliki tingkat transaksi fraud yang tinggi, dan menghindari adanya overfitting pada pola transaction agar tetap bisa mendeteksi fraud yang baru muncul. Lalu untuk making prediction, yaitu prediksi ini dilakukan secara real time untuk mendeteksi transaksi mencurigakan sesegera mungkin. Untuk frekuensinya yaitu setiap kali transaksi terjadi, di mana model akan langsung mendeteksi dan akan mengevaluasi apakah transaksi tersebut memiliki indikasi fraud atau tidak. Lalu untuk seberapa waktu yang tersedia untuk ini, yaitu waktu pemrosesan harus dalam hitungan detik karena membutuhkan respon yang sangat cepat karena yang bersifat real time. Lalu uh, Voice Computer Research Radius yaitu model dijalankan dengan Firebase Cloud dan Function dan juga Firestore sebagai database-nya. Selanjutnya, building models. Oke, how many models yang akan digunakan dalam proses produksi ini? Di sini kami merencanakan akan menggunakan dua model, yaitu Cummins clustering yang berfungsi untuk mengelompokkan pola transaksi pengguna dan mengidentifikasi transaksi yang berada di pola normal atau pola yang sesuai dengan datanya. Selanjutnya ada isolation forest clustering. Isolation forest clustering ini biasanya digunakan untuk meng-highlight atau menandai transaksi yang mencurigakan dengan mengidentifikasi outlier dalam distribusi transaksi pengguna. Terus, when should they be updated? Mungkin bisa di zoom lagi sedikit. Untuk update-nya, mungkin model sebaiknya di-retrain setiap bulannya dengan menggunakan transaksi yang terbaru dari pengguna yang tersimpan di database agar model bisa tetap efisien dan tetap bagus. Selanjutnya, how much time available untuk training modelnya. Ini kemungkinan besar eh, untuk training modelnya itu ada data extraction and preprocessingnya 2 sampai 3 jam, ada feature engineering dan seleksinya ada kemungkinan besar 2 sampai 3 jam, training and validationnya kemungkinan 5 sampai 6 jam, tergantung pada jumlah data baru yang digunakan, dan deployment dan testing 1 sampai 3 jam. Dan computation resource yang digunakan di sini adalah menggunakan Google Colab dan local GPU dan TPU pada device masing-masing. Selanjutnya untuk features, di sini what representation are used for entities at prediction. Itu pada saat prediksi model akan menggunakan representasi atau data dari detail transaksi itu sendiri dan user behavior. Kemudian untuk data raw-nya, what aggregation or transformation are applied to raw data source. Itu dimulai dari data cleaning seperti handling missing data, duplicate values, dan inkonsistensi data. Terus ada feature engineering seperti menghitung frekuensi transaksi per akun. Ada time-based feature seperti mengelompokkan hari, jam, detik, dan menit. Terus ada IP address mapping. Dan juga untuk data preprocessing sendiri, ada encoding dan feature scaling. Lalu selanjutnya ada monitoring. Yang pertama, ini
which metric and KPI are used to track the machine learning solution impact once deployed, both for end user and for the business. Jadi yang pertama kita menggunakan Silent Score, lalu ada Davis Bouldin Index, dan yang terakhir ada log monitoring. Log monitoring sendiri ini untuk mendeteksi adanya lonjakan transaksi fraud atau error dalam sistem. Lalu yang kedua ini ada how often should they be reviewed. Eh, untuk harian sendiri itu transaksinya real time, lalu untuk mingguan untuk evaluasi performansi model, bulanan untuk analisis dampak bisnis. Sekian presentasi Machine Learning Canvas dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.